ilmu kosmetik itu belum terlalu dikenal apa sih kosmetik, apa sih gitu. Tapi setelah dikenalkan dengan Prof. Lubo, akhirnya yang sampai sekarang bagian kosmetik bedah kulit itu ramai oleh wanita, ramai sekali. Kalau kongres itu wah sampai ribuan, di atas 1.000 orang yang ikut. Shalom, God lovers, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam acara Talkshow Diaspora TV pada siang hari ini yang kami adakan setiap hari Sabtu pada pukul 13. Kami berharap God lovers semua dalam keadaan sehat dari dimanapun Anda berada saat siang hari ini. Diaspora TV pada siang hari ini akan menghadirkan seorang narasumber yang istimewa, yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter ahli penyakit kulit dan kosmetik yang sudah berusia tidak muda lagi tentunya, sudah berusia 82 tahun. Wow, ya. Beliau adalah keturunan priai, pintar dan memiliki pendidikan yang tinggi tentunya. Beliau adalah lulusan dokter dari ilmu atau dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1964. Dan dia mengambil spesialis penyakit kulit pada tahun 1968 serta mendirikan subbagian bedah kulit ya di kosmetik dan kosmetik Fakultas Kedokteran di UI juga pada tahun 70. Kemudian ia bersama suaminya Pak Soeharto Tranggono yang mendirikan sebuah industri kecantikan yang menghasilkan produk-produk kecantikan tentunya dengan nama Ristra Kosmetik. Nah, industri ini adalah industri kosmetik pertama di Indonesia yang berbasis medis. Dan yang paling penting adalah beliau adalah seorang yang berlatar belakang Muslim, dalam hal ini Muslim Kejawen. Nah, kita tahu bahwa kalau di Jawa ini ada yang namanya Kejawen atau aliran kepercayaan, tetapi mereka ber-KTP, dalam KTP-nya ditulis Muslim. Dan kemudian pasangan suami istri ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kini menebarkan kasih. Ya, dia juga menulis judul buku biografi yang keempat dengan judul Spread the Love, sebarkan cinta atau sebarkan kasih. Nah, bagaimana Ibu Retno ya bisa menjalani hidupnya sejak awal dan kemudian menerima Tuhan Yesus? Mari kita sambut saja beliau bersama kita di talkshow pada siang hari ini. Kita sambut Ibu Retno Iswari Tranggono. Halo, shalom. Shalom. Apa kabar Ibu Retno? Baik, selalu baik. Tuhan selalu baik. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai talkshow kita awali dengan doa ya, Bu. Ya, saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas kasih-Mu yang telah kami terima sepanjang hari, bahkan sampai sore hari ini. Tuhan Yesus, itu semua bukan karena kebaikan kami di hadapan-Mu, tetapi karena kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan acara bincang-bincang kami dengan Ibu Retno Tranggono pada siang hari ini. Biarlah Tuhan acara ini Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Terpujilah nama Bapa lewat acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God lovers, saya ingatkan bagi Anda semua yang baru pertama kali menyaksikan acara kami,
silakan memberikan like, komentar, dan juga membagikan video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum memberikan atau mensubscribe channel kami, silakan di-subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Terima kasih atas subscribe Anda semua. Kita coba berbincang-bincang dengan narasumber istimewa kami pada siang hari ini. Ibu Retno, seperti disampaikan sebelumnya bahwa Ibu adalah seorang yang berdarah biru ya, keturunan priayi. Bisa cerita sedikit Bu tentang latar belakang Ibu? Ya, itu sudah baru. Memang yang kakung kakek saya ya dari pihak ayah saya itu adalah pedono di Gemolong Solo. Yang karena jasa-jasanya dia dapat gelar dari Keraton Solo, Raden Nagari, namanya Citro Sanjoko. Sedangkan dari pihak ibu saya zaman Belanda, yang kakung saya jadi kakek saya itu adalah sebagai pemegang buku, book holder. Jadi kedisiplinan Kediri. Nah, sedangkan ayah saya sendiri, jadi putranya kakek saya yang kakung Citro Sanjoko tadi, seorang guru tamatan sekolah guru Belanda, Hoger HKS, Hoger Grade School yang di Purworejo. Iya. Orang yang guru tinggi zaman Belanda. Kemudian ayahnya ditugaskan ya ke Jakarta dari Kediri. Kediri itu sudah menikah dengan ibu saya yang dulu murid sekolah Belanda. Terus dipindahkan ke Surabaya, ya ke Jakarta. Nah, disitulah pada tahun 1939 saya lahir di Jakarta dan rumah kami di Paseban Benen. Jalan Paseban depannya sekolah kedokteran itu di Salemba ya. Ya. Salemba. Jadi saya lahir 17 Agustus 1939. Jadi saya satu-satunya anak dari 6 anak orang tua saya, ayah ibu saya, yang lahir di rumah sakit. Satu-satunya di Jakarta. Nanti ada cerita selanjutnya bagaimana Tuhan itu menunjuk sudah memilih saya untuk hidup sampai sekarang. Wow, kisah keluarga yang luar biasa. Nah, Ibu Retno, bagaimana Anda kemudian bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia? Apakah sebuah kebetulan rumah Ibu dekat di situ? Nah, ada hubungannya dengan Ibu masuk ke kedokteran UI? Iya, itu enggak tahu, itu Tuhan semuanya yang mengatur, Bapak. Karena saya sebetulnya itu waktu itu juga bingung bagaimana ya, apakah di Bandung, di Bogor, IPT, di Bandung ada 2 sekolah yang sudah menerima, apakah di Jakarta. Tetapi karena ayah saya itu agak streng itu agak keras ya, untuk disiplin, jadi punya anak perempuan, tapi karena seorang guru itu selalu mempunyai cita-cita pendidikan untuk anak-anaknya, supaya anaknya bisa tinggi daripada ayah. Iya. Jadi saya menunggu di Jakarta saja supaya bisa kos, tidak mengeluarkan biaya begitu. Kalau di Bandung kan saya mengeluarkan biaya kuliah, mondoan, di Bogor juga. Jadi kalau di Jakarta, saya mempunyai kakak yang sudah berumah tangga, masing-masing di rumah, bisa mondok di sana
Jadi saya kan anak kelima, Bapak. Saya sudah hampir pensiun. Jadi saya jangan dalam hati saya jangan sampai saya merepotkan orang tua saya dengan financial. Kalau bisa ya sedikit mungkin. Nah, Tuhan juga yang mengatur. Saya menunggu saja di Jakarta ada 1.500 calon mahasiswa yang harus melalui tes. Diterima hanya 10%. Nah, saya diterima yang 10% itu. Wah, saya senang Tuhan. Ya, dulu itu namanya kita berbahasa alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gusti Allah. Saya sudah mengenal Gusti Allah karena saya itu kan hidup dari pengungsian ke pengungsian. Dari pengungsian dari Jakarta, terus saya dapat tugas di Surabaya, dapat SMP Ketapang, Surabaya, tahun 1944, kemudian perang, Jepang masuk, perang bom segala. Saya sudah umur 5 tahun dan sekolah di Fredel, sekolah taman kanak. Nah, di situ kan mesti dijemput pembantu namanya Mbok Saibah yang sangat cinta kepada saya. Jadi pulang dari sekolah, kalau pada waktu sekolah taman kanak-kanak ada bom, kita harus masuk ke perlindungan di bawah tanah. Oh, ada bunker ya, Bu? Ya, karena semua kalau ada bom, sirene dulu, lalu masuk ke dalam. Nah, itu di saya yang di Surabaya, lalu dari Surabaya kita harus mengungsi ke Kediri. Di Kediri itu rumah kami yang awal, di mana ayah saya pertama kali jadi guru, lalu dapat istri, dapat ibu saya di sana muridnya itu. Iya. Baik. Oke, lanjut, Bu. Oh iya, lalu kenapa saya di Jakarta, sekolah kedokteran itu Tuhan, saya terpilih untuk masuk kedokteran. Tidak disangka, tidak dinyana, ternyata pemerintah memberikan beasiswa dari 2 kementerian dan kemudian sudah disediakan asrama pondokan untuk mahasiswa UI di Wisma ini di mana di Jalan Kampung Melayu terus itu. Dan kemudian di sana cukup besar, cukup banyak mahasiswa UI, disediakan tes ulang alik dari pagi sampai malam jam 7 terakhir. Nah, itu bukan suatu karunia Tuhan yang luar biasa. Ya. Oke, ya. Luar biasa. Itulah saya bersyukur sekali, saya tidak usah mendapat uang dari orang tua. Saya bahkan dengan 500 rupiah sebagai uang saku, sebagai buku waktu itu yang ada Agung itu. Ya, saya juga selama sekolah itu ada persyaratan, kalau sampai nilainya kurang jelek maka di DO, drop out. Nah, maka saya nggak mau gagal. Saya konsentrasi, fokus di pelajaran. Selalu minta kepada Tuhan, saya jangan terganggu dulu. Nanti kalau sudah waktunya, saya sudah bebas dari persyaratan itu boleh. Iya. Oke. Luar biasa ini, artinya sebuah pengalaman yang menginspirasi ketika menjalani hidup yang tidak gampang ya, mulai dari bom-bom yang berseliweran, lalu masuk ke dalam lubang untuk ini dan akhirnya masuk ke UI ya, Bu, ya. Luar biasa.
Ya, dan, tetapi kan Tuhan selalu punya ya, Tuhan punya, kekuasaan yang luar biasa dan, God Lovers untuk Anda ketahui bahwa Ibu Trenggono seperti kami sampaikan di awal bahwa beliau menulis buku ya, menulis buku berjudul Spread the Love, Kilau Mutiara di Ujung Senja. Mungkin, Bapak Ibu God Lovers yang ingin memiliki buku ini, ya bisa mendapatkannya di, toko buku BPK Gunung Mulia, kemudian ada juga di toko buku Immanuel, dan di toko buku Kinokuniya di Senayan dan Grand Indonesia. Nah, ini, buku yang sangat menginspirasi tentang biografi beliau dan, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan, mencarinya di toko buku yang, tadi kami sampaikan. Nah, Bu Retno, bagaimana, awal mulanya, Ibu berkenalan dengan, suami Ibu, Bapak Soeharto Tranggono, sehingga akhirnya, Ibu menikah dengan beliau? Ya, terus apa yang saya ceritakan, saya masuk di kedokteran itu puji Tuhan dan dapat beasiswa. Tapi ada persyaratan di 2 tahun pertama, tingkat 1, tingkat 2, angka tidak boleh dijelek sebab nanti bisa di DO, drop out, keluar artinya. Tapi puji Tuhan juga, selalu adanya saya puji Tuhan terus. Bapak, habis Tuhan itu baik sekali. Selama saya di kandungan orang tua ibu saya, ibunda saya, sampai saat ini umur Paulus 82, itu adanya karunia Tuhan. Nah, setelah itu tingkat 2 di fakultas itu, fakultas kedokteran ada senat mahasiswa, di mana duduk Bapak sebagai ketua senat mahasiswa. Beliau kakak kelas 2 tahun di atas saya. Nah, pada saat liburan bersama, semua tingkat liburan, mereka mengatakan, ayo kita berwisata, satu ke Bandung, satu grup ke Bandung, satu grup ke Medan. Nah, saya harus minta izin orang tua saya itu strength itu bahasa Belanda. Mengawasi anak perempuannya lagi, karena anak perempuan yang satunya yang tadinya di UGM sudah bubar karena menikah di sana pada waktu masuk farmasi UGM, tapi itu ya pada zaman perang-perangan itu. Nah, saya minta izin orang tua tidak begitu saja percaya. Ibu saya mahasiswi wanita itu ada pengawas mahasiswi itu, yaitu istri seorang profesor. Jadi ibu saya itu datang mengantarkan saya ke ibu profesor, menitipkan loh, coba cara menitipkan. Jadi akhirnya saya berangkat, memang ada pengawasnya ibu profesor itu. Nah, di sana kami sudah diatur ada anjang sana ke Pejajaran, ke sekolah guru itu apa? Sekolah guru yang di Bandung gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita kerjasama, saling memberikan ilmu masing-masing. Ini mahasiswa antar mahasiswa. Nah, udah kami di sana ketemu beliau karena tempat duduknya terlambat makan siang. Saya memang dekat pintu, datang kosong. Nah, terus ini silakan. Saya di kedokteran, saya kira dari pihak psikologi UI, karena pada waktu itu baru saja dibuka Fakultas Psikologi UI. Itu. Jadi saya dikira dari psikologi, loh kok saya nggak pernah lihat. Oh, otak.
Nah, ini pertemuan ini terus berlangsung terus. Nah, anehnya itu semua itu jalan Tuhan. Pertemuan ini terus dilanjutkan dan orang tua saya berkenan begitu. Karena ayah ternyata keluarga mereka kakek aku itu dokter karesidenan Kediri, dokter Kares disebutnya, Kares, yang mereka itu sama kenal, ini pasiennya, ini dokternya, begitu. Jadi ini semua rencana Tuhan rupanya. Iya. Sampai saat wafat beliau dipanggil Tuhan, perkawinan kami 54 tahun. Namanya anaknya 3, cucunya 6, hanya satu-satunya cucu perempuan. Luar biasa. Iya. Jadi yang satu ini sekolahnya anak perempuan satu, tapi mereka mengambil di Groningen, Belanda. Oh, di Karena Belanda. ibunya itu ya, yang juga dokter. Wah, sebuah keluarga yang diberkati Tuhan ya, Bu. Luar Amin. biasa. Luar biasa dahsyatnya. Haleluya. Anugerah luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Bapak meninggal tahun berapa, Bu? Tahun 2016 Desember 22. Desember. Tadinya enggak. Pernah 20 tahun yang lalu, 20 tahun dari waktu umur 60 itu pernah operasi jantung, bukan jantung, aneurisma pembuluh darah. Yang sebetulnya itu juga mujizat Tuhan Tuhan. Tapi tinggal 4 tahun yang lampau. Ya, udah lama juga. Sebuah kisah yang luar biasa yang mempertemukan Ibu dengan Bapak Tranggono. Nah, bagaimana kisahnya, Bu, sampai kemudian Ibu mengambil spesialisasi kulit, bahkan juga seperti diceritakan dalam buku Ibu ikut mendirikan subbagian kosmetik dan bedah kulit di FKUI yang tentunya belum ada sebelumnya, serta bagian dermatologi kosmetik di tahun 1970. Oh, ya, ini kisah Tuhan yang luar biasa. Betul-betul tidak pernah saya menyangka mempunyai keahlian, disuruh membuat Tuhan untuk jadi orang dokter kulit kosmetik, begitu ceritanya. Nah, ceritanya memang unik gini. Kami baru saja menikah, dapat rumah di Jalan Sabang, di kompleks kecil perumahan Auri, dan suami saya karena sebagai kepala kesehatan Jakarta, daerah Jakarta, Angkatan Udara Jakarta, maka dapat mobil Jeep yang besar buatan Rusia, namanya GES. GES itu gede dan jalan menuju rumah tadi sempit, dan melalui tetangga, rumahnya kecil-kecil ya, tetangga yang mempunyai bunga bougainville yang menjalar begitu, dan GES tadi melindes pohon suluran itu, jadi merusak artinya merusak. Jadi ini merusak tanaman orang. Jadi akhirnya kami berdua setuju untuk datang berkenalan dan minta maaf akan kerusakan yang terjadi. Wah, dokter,
ternyata yang kami datangi itu namanya Ibu Kutanjua atau Bu Antari. Itu malah senang sekali karena kami berdua dokter. Lalu setelah bicara-bicara, mereka mengajukan ke suami saya, boleh Nyonya jadi pengajar. Kami akan mendirikan sekolah kecantikan karena kami akan merilis produk-produk Viva Kosmetik. Jadi akan membuka sekolah Viva Health and Beauty Institute untuk para calon beautician. Nah, ya akhirnya kami saya terima meskipun saya masih belum dokter loh, Ibu. Enggak apa-apa dok, untuk ilmu kesehatan kulit itu ya tambah ini luar biasa, Tuhan memberikan saya tambahan uang. Jadi kemudian sudah itu kami juga pindah rumah ke kompleks Angkatan Udara Raja Wali Selatan, di mana fighter wing, pesawat wing 300 itu, pesawat buruh sergap yaitu MiG 15, 17, 19, 21 itu berada di sana. Ada kompleks, ada 6 rumah perwira. Jadi kami dapat rumah di situ. Jadi saya mulai mengajar dan suami saya harus mendapat tugas belajar di Yugoslavia untuk flight surgeon. Jadi itu juga mengalami Gestapo G30S. Pada saat mau pulang itu dapat masih G30S. Nah, kemudian saya terpikir setelah lulus 64, spesialisnya tahun 68, saya terpikir kalau begitu semua dokter kulit harus tahu tentang ilmu kosmetika ini. Karena salon itu berkembang dan mereka nggarap kulit, rambut juga. Nah, saya maju ke kepala bagian kulit dan kelamin tadi. Bagian kulit kelamin itu tadinya tidak dimaui oleh para dokter, baik pria maupun wanita, karena konotasinya itu bagian kulit dan kelamin konotasinya negatif. Karena waktu itu penyakit kelamin itu GO, sifilis, gudik-gudik gitu. Jadi akhirnya saya mengajukan Prof untuk mendirikan keilmuan, karena ini sesuatu yang baru. Bukan bagaimana kamu tahu, saya pengalaman di Viva ngajar dan belajar kosmetik gitu. Oh, kamu yakin? Ditanyain, yakin bahwa ilmu itu berguna untuk masyarakat dan para dokter? Ya Prof, karena salon akan berkembang, dokter kulit harus tahu. Kalau begitu dirikan dan kembangkan. Itu saya mendapat amanat dari Profesor Juwari yang almarhum waktu ini. Nah, sudah saya mendalami ilmu kulit, karena buku itu tidak ada, hanya ada kecil gitu, bahasa Belanda lagi. Saya berdua senang membaca, lalu mencari-cari buku bekas di Pasar Cikini Kumuh, Pasar Cikini yang dalam pada waktu tahun 70-an itu Pasar Cikini basah begitu. Dan di bawah, di belakang itu ada kios buku bekas, tapi bentuknya pocketbook, buku saku. Nah, kami datang ke sana, sepertinya tukang bukunya itu sudah tahu, oh buku kecantikan. Lalu disodorkan ke buku pocketbook. Buku itu
tentang kulit dan tentang aging, begitu, yang dikarang oleh 2 profesor dari Profesor Luboy dari NYU, New York University, dan satu dari Pennsylvania State. Nah, setelah saya baca, memang itu buku saku bukan buku ilmiah, tapi ini tentang kosmetik, tentang kulit. Kok tahu ya, saya kok tahu, saya heran ini mereka tahu. Kok saya pengen ketemu dengan mereka, padahal orang Indonesia itu belum dikenal orang Amerika. Jadi yang dikenal itu Bali. Nah, sudah saya nekat. Saya bikin surat, dan tidak ada alamat masing-masing, hanya penerbitnya. Jadi surat dalam bahasa Inggris saya tulis dalam bahasa Inggris yang hantem kromo, pokoknya ngetik gitu ya. Terus ke penerbitnya, 2 penerbit menyampaikan kepada yang bersangkutan. Schellmayer, Profesor Schellmayer. Anehnya, saya menulis hanya Retno Iswari, MD, Faculty of Medicine Indonesia, begitu, Jakarta, Indonesia. Kok dibalas? Kok diterimakan pada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan membalas bahwa satu, beliau ini mau ke Bali karena akan ada tahun 78 itu akan ada Regional Congress of Dermatovenerology. Yang satunya Profesor Schellmayer itu tidak bisa karena jadwal tahun itu penuh. Ya sudah, satu saja. Dan hubungan terus kami lakukan. Nah, akhirnya pada waktu Kongres Dermatovenerology di Bali itu, saya sempat mempresentasikan what is ilmu kosmetik dermatologi itu, yang di backup sesudah saya bicara, di backup oleh Profesor Lubo dari NYU. NYU itu luar biasa, universitas tua yang luar biasa. Kok bisa mendatangkan profesor begitu. Ilmu kosmetik itu belum terlalu dikenal, apa sih kosmetik, apa sih gitu. Tapi setelah dikenalkan dengan Prof. Lubo yang membackup saya, maka semuanya itu jadi terheran-heran. Akhirnya yang sampai sekarang bagian kosmetik bedah kulit itu ramai oleh wanita, ramai sekali. Kalau kongres itu sampai ribuan, di atas 1.000 orang yang ikut. Maka itu salon banyak di mana-mana. Itulah. Dan kemudian memang saya mengambil itu dengan suatu keputusan bersama suami bahwa nantinya kami bisa, saya mengambil ke spesialisasi kulit dan kosmetik yang saya dapat dari Viva, diperlukan gini-gini. Nah, saya dalami terus setelah ketemu Prof. Lubo yang membawakan bukunya Skin and Dermatology dan Skin gitu, dan Cosmetics itu. Itulah ceritanya saya mengambil ilmu itu yang saya dapat. Saya belajar bahwa perlu ada kosmetik yang baik, yang aman berdasarkan konsep medik. Itu yang kemudian saya lahirkan kemudian. Ya, dan akhirnya UI memiliki subbagian kosmetik ya Bu, berkat perjuangan Ibu bahkan sampai sekarang. Dan yang menarik adalah Ibu bisa bertemu dengan Profesor Lubov ya, Lubov, wow luar biasa. Dan Ibu kemudian mendirikan sebuah industri kecantikan ya, industri yang menghasilkan produk-produk kecantikan yang berbasis medis bernama Ristra.
Nah, Ristra seperti dalam buku Ibu merupakan akronim dari nama Ibu berdua, yaitu Retno Iswari Soeharto Tranggono. Nah, mungkin Ibu Retno bisa menceritakan kepada God Lovers, bagaimana awalnya Ibu mendirikan Ristra ini? Ya, setelah kami memutuskan untuk membuat suatu entrepreneurial. Jadi kami membuat suatu bisnis, suatu industri kosmetika yang berbasis medik. Itu pertama kali di Indonesia saya mendirikan. Saya berani karena basicnya saya kuasai sekali bahwa kulit itu tidak sembarangan bisa ditempelin kosmetik macam-macam. Seperti yang kemudian kami di RSCM banyak menemui kasus kelainan estetik kulit yang perlu penanganan yang benar dengan kosmetik yang benar. Nah, itulah kami memulai dengan produk jerawat karena memang pasien pada waktu itu pasien jerawat itu banyak sekali dan jerawatnya tidak 1, 2, 3 gitu tapi panjang-panjang begitu. Maka saya buat racikan saya untuk diambil di apotek, tapi ternyata apotek tidak bisa membuat seperti yang saya maui dan pasien juga mengeluh nggak mau karena dok bau belerang, dok putih kayak orang pakai masker putih ditempelin masker. Waduh, kalau begini nggak akan tercapai pengobatan yang saya berikan racikan itu. Nah, kemudian karena Bapak dokter sudah praktek di daerah Priok, maka Bapak minta tolong dibikinkan oleh juru obat ke apotekernya juga, kan teman dari Angkatan Laut, kebanyakan di Priok itu dari Angkatan Laut. Nah, sampai di sana Mas tolong dibikinkan ini apotek persis seperti yang istri saya mauin di resep ini. Dibikinlah, lalu dibawa pulang, dikasihkan ke saya. Wow, saya bilang, wow lah kok bisa bagus gini. Nah, ini mesti pasien mau memakai. Nah, dari situlah karena hasilnya bagus, senang sekali pasien saya juga banyak, saya punya praktek sendiri. Dan obat itu saya mulai racik di garasi rumah kami, rumah instansi Angkatan Udara di Raja Wali Selatan. Begitulah kami mulai industri rumah dari garasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai macam produk dan mempunyai pabrik sendiri. Wow, Ristra ternyata sangat berkembang sangat pesat ya Bu, dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi karyawan, bagi para konsumen ya, terutama para perempuan pengguna produk-produk Ristra. Dan ya, di sebuah kongres di Wina pada tahun 87, Ibu datang ke sana mengikuti kongres kosmetik dermatologi. Dan Ibu mempresentasikan terkait penelitian Ibu bagaimana pH kulit orang Indonesia. Nah, bisa Ibu ceritakan kepada God Lovers tentang penelitian ini, Bu? Karena kemudian bisa kita ketahui seperti diceritakan di buku Ibu bahwa penelitian Ibu menjadi salah satu tonggak ya industri kosmetik berbasis medis di Indonesia. Silakan Ibu. Ya, memang pH itu apa sih artinya? pH yaitu angka keasaman daripada suatu produk atau dalam hal ini kulit kita secara alamiah. Kulit orang Indonesia itu berapa keasaman
angka keasamannya itu bisa diukur. Nah, kami mengukur angka pH orang Indonesia pada 400 orang Indonesia, berapa sih pH-nya? Karena kalau pH itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan pH kulit, maka akan menimbulkan kelainan-kelainan iritasi pada kulit kita. Nah, 400 hasil dari research kami punya research dan penelitian, research and development dari Ristra ya, dari industri kami dinamakan Ristra. Nama dari saya Retno Iswari Tranya Tranggono, Soeharto Tranggono, begitu. Jadi kami punya R&D 400 orang pria dan wanita diukur pH dengan pH meter, maka angka itu timbul 5,5 kalau tidak salah begitu, 5,5 sesuai dengan acuan internasional. Nah, jadi saya membuat kosmetik pH-nya hasil ramuan racikan tadi harus mempunyai angka keasaman kulit atau pH kulit yang 5,5. Nah, bagaimana dengan air yang 7? Nah, maka kulit masih bisa menyesuaikan sampai 7, tapi tidak lebih dari 8. Dulu sabun itu 8, 9, 10, maka sering menjadi kering kulitnya. Begitulah. Jadi dari hasil itu kami laporkan ke Kongres Internasional. Internasional itu ada Society of International Cosmetic Dermatology, begitu. Dan saya laporkan di kongres itu. Itu hasil pertama kali. Maka pH kosmetik Ristra itu juga pH-nya pH balance yang kami keluarkan. Wow, lewat penelitian Ibu itu akhirnya industri kosmetik berbasis medis di Indonesia makin berkembang. Nah, Bu Retno, seperti Anda juga ceritakan dalam buku Ibu, Anda dan Pak Tranggono kan akhirnya mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu. Dan Ibu ceritakan itu lewat anak Ibu atau putri Ibu bernama Sasya Tranggono. Nah, tapi kan latar belakang Ibu sebenarnya adalah Muslim Kejawen. Nah, bagaimana awalnya ini bisa terjadi, Ibu? Ya, kalau ketika itu zaman dulu nih, saya masih kecil gitu, itu adanya Muslim Kejawen, seluruh di Jawa itu Kejawen, tidak ada berhijab-hijab begitu. Jadi ada yang sholat, ada yang tidak, sehingga waktu saya SMP mau ke SMA ditanya oleh ayah saya, kamu tidak sholat, begitu. Kamu tidak sholat? Tidak, Pap. Saya bisa ning. Nah, kata ning sendiri, ning itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Saya dari mana taunya? Kok menurut saya ning berhubungan langsung dengan Tuhan? Oh, ya, tidak ada paksaan. Nah, saya ingat yang saya, yang putri saya, yang istrinya yang Begower tadi Kediri itu sholat. Waktu dalam pengungsian ke Kediri, saya masih berumur 6 tahun, 7 tahun. Begitu kalau jeda sholat, saya tidur-tiduran di balai-balai, saya ikut tiduran, lalu embang si Eyang itu menembang, nyanyi rengeng-rengeng, halus gitu.
yaitu yang sampai sekarang itu nancep di otak saya, yaitu kata-kata mantepo siro ing Allah. Mantap ya, percaya pada ati kang demen eling, hati yang selalu ingat pada Tuhan. Itu yang nancep sampai sekarang. Sehingga kebiasaan orang Jawa itu puasa untuk apa sih? Menguatkan batin katanya, menguatkan batin. Dari puasa, mute, Senin, Kemis begitu. Nah, itu yang kami terapkan kejawen itu, dan anak-anak saya dari kecil memang saya sekolahkan di sekolah Katolik, Santa Maria, Santa Ursula, Canisius begitu, yang menurut kami pendidikan dan kedisiplinannya sangat baik. Saya lebih, yang anak pertama lebih dulu mengenal Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Sasa rajin memberi saya buku-buku rohani dan mendatangkan pendeta, pendoa untuk melayani kami berdua. Kami belum dibaptis. Saya dan Bapak juga ikut bersiarah, pernah ikut bersiarah, diajak menemani Sasha dengan anaknya yang masih kecil, umur 6 tahun gitu, ke Yerusalem bersiarah, dan mereka dibaptis. Mau ngajak-ajak, Mam, ayo dibaptis, nanti aja, belum waktunya. Begitulah. Jadi yang saya anut itu kejawen yang filosofis dalam kaitannya dengan Tuhan. Wow, banyak pengalaman yang sangat memberkati kita. Nah, di dalam buku Spread the Love itu juga Ibu cerita bahwa setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ibu akhirnya sadar bahwa mujizat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu sebenarnya Ibu sudah alami sejak kecil. Nah, Ibu bisa cerita soal ini? Wah, ini mujizat yang luar biasa, dahsyat betul, yang lengkap dari saat saya dikandung ibunda saya di Jakarta sampai detik ini. Saya itu sudah Tuhan sudah dipelihara, katakanlah dipelihara, dinaungi oleh Tuhan. Yaitu lengkapnya begini, dari saat ibu saya mengandung saya, bunda saya mengandung saya, itu harus masuk rumah sakit karena ada penyakit, kalau nggak salah disebut eklamsi begitu, saya juga lupa, tapi selalu muntah, nggak mau makan, jadi harus di rumah sakit. Jadi saya satu-satunya anak yang lahirnya di rumah sakit, yang lainnya di rumah begitu. Nah, dari saat yang sakit itu sebetulnya bisa lewat loh, saya dan ibu saya bisa lewat karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, diinfus. Jadi kecil, bayinya kecil. Kemudian jadi bayi kecil di rumah sakit, maka satu-satunya di rumah sakit. Jadi olok-olokan loh kalau saya sudah agak besar, kamu kecil, karena ketuker bayinya ini. tapi tidak dibela, tadi dibela oleh ayah saya loh, ini tandanya ada nih, sama-sama tandanya, yaitu ada bolongan di lubang di kuping saya. Nah begitulah, jadi memang saya fisiknya lebih kecil daripada saudara-saudara saya yang tinggi-tinggi besar gitu loh. Gitu nah selama itu banyak cerita-cerita saya itu yang lolos dari maut, diloloskan Tuhan dari maut, antara lain ya,
itu yang di rumah sakit sudah lolos ya. Terus oleh sekolah pengungsian, tuh selalu dalam pengungsian itu gak gampang. Mendapat makan, untuk mencari makan saja tidak gampang. Dari Surabaya ke Kediri ke Jogja kena kelas Belanda masuk itu, mengungsi lagi ke Semarang, yang terakhir pengungsian di Semarang. Nah, sampai besar sudah itu saya waktu kecil di Semarang, SR Sekolah Rakyat itu pernah hampir ketabrak truk yang Kalimas itu gede itu, sampai saya hanya mendengar remnya si truk cit gitu, baru sadar iya ada ketabrak. Tapi sebagai anak kecil nggak tahu, oh ya saya tadi ini mau ketabrak gitu. Terus pada waktu SMA naik sepeda, wah belum ada mobil-mobil segala, becak sepeda, wah sudah hebat tuh sepeda. Terus ketabrak di nyebrang perempatan, dilewatkan. Kemudian dokter muda masih naik becak pulang dari RSUP ke Jalan Raja Wali Selatan, naik becak. Di-drop oleh senior saya, Dokter Tan almarhum. Lalu naik becak saya sambung nyebrang Gunung Sahari ke Jalan Raja Wali Selatan. Ditabrak mobil, geruduk gitu aja. Lewat lagi. Kemudian yang sangat parah itu, saya sebagai penceramah nasional dulu, penceramah tentang kesehatan kulit, ditraktir ibu-ibu Dharma Wanita itu di Kalimantan Selatan, dipelesirkan naik speedboat sepanjang kali Sari Kapuas, kalau nggak salah Kapuas. Ternyata si drivernya itu dari jauh melihat adanya gelondongan kayu yang dilemparkan direndam, maksudnya direndam ke kali. Dia karena speedboat itu cepat, jadi muter. Ya ampun, saya ini kalau muter itu bisa terbalik itu isinya kali katanya buaya. Waduh, diselamatkan lagi. Dan yang lagi itu waktu di Surabaya, saya diundang ke Surabaya untuk memberikan ceramah pada dokter-dokter angkatan laut. Itu setelah selesai sorenya, ayo Mbak, nanti malam ke Bromo melihat matahari pagi. Waduh, saya minta maaf, terima kasih, karena saya sudah mau janji dijemput suami di airport begitu. Nah, sudah mereka pagi-pagi sekali ada telepon dari Surabaya bahwa yang tadi malam ke Gunung Bromo masuk jurang jeepnya. Aduh, astaga. 3 orang meninggal, dokter-dokter, dan ada yang luka parah. Karena bukan seperti sekarang, I think, karena itu jurang-jurang kiri kanan, jalannya sempit. Nah, itulah yang paling saya kami renungkan ini terus, bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa terhadap saya. Bolak-balik mau mati diluputkan. Nah, maka itulah antara lain. Masih ada nanti mujizat yang saya kena cancer, tapi dapat hadiah nantinya, hadiah dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Ya, begitu, Mas. Bu Retno, dalam buku yang sama juga, di buku Spread the Love itu, Ibu juga bercerita tentang bagaimana kuasa Tuhan dialami oleh suami Ibu ketika dirawat di rumah sakit di Australia. Mungkin Ibu bisa ceritakan tentang peristiwa ini, Bu?
Ya, ini mukjizat lain lagi yang untuk Bapak luar biasa, karena Bapak itu kan katakan sehat, tapi karena umur waktu itu ada apa itu harus melakukan operasi saluran kencing begitu. Nah, itu akan dilakukan oleh Prof. Djoko Raharjo, teman saya satu kelas. Jadi kita datang ke sana, tapi sebelumnya Bapak itu di bagian jantung, periksa jantung, karena kok dak-dikduk gitu jantungnya. Dikatakan, oh enggak apa-apa, ini hanya masalah gastritis. Jadi harus makan sedikit-sedikit tapi sering sehingga agak gemuk begitu. Nah, lalu ada kelainan untuk urin kencing. Jadi ke dokter urolog Profesor Djoko Raharjo, teman saya. Setelah di sana melihat hasil ronsen, dia bilang, loh Mas, ini ada aneurisma. Aneurisma itu bengkaknya pembuluh darah yang keluar dari jantung besar. Ini nggak main-main loh Mas, gitu ya dia bilang, Djoko Raharjo. Loh, nah kok bagian jantung mengatakan gastritis, kok jauh? Kalau gitu saya ke sana dulu. Saya mau tanya kok bisa gitu. Nah, ya, tapi kalau nanti untuk operasi kencing itu apa namanya? Kami terus ke bagian jantung, rumah sakit Pondok Indah. Loh, ini dokter saya di sini, dokter urolog, mengatakan ada sesuatu yang berbahaya ini. Nah, dilihat oleh dokter yang tadi yang mengatakan gastritis, dilihat ronsennya, loh, dia tidak bisa ngomong. Tetapi anehnya di sebelahnya duduk dokter dari Australia, dokter ahli jantung. Nah, diambillah foto ronsen tadi, dilihat. Ya, hanya mengatakan, wow, teriak, wow, there's only 3 until 4% can survive. Jadi kaget juga. Loh, kok begitu? Jadi don't waste your time, jangan menghabiskan waktu, segera ke Australia, ke Sydney. Saya juga akan di sana segera. Besok Senin sudah di sana, nanti operasi di sana juga. Kita juga 2 orang ini, lah kok jadinya begitu. Tapi ya sudah, nurut aja, nurut. Nah, nurut kita persiapkan dulu yang masih gampang ya, visa segala itu. Udah sampai di sana, masuk semua diberitahu, diterangkan ini segala sesuatu. Masuk malam, paginya rumah operasi lamanya 8 jam. Saya hanya oleh anak saya yang baru saja lulus dokter dan ipar saya yang pria. Jadi andai kata ada apa-apa, ada pria yang nampingi begitu. Operasi 8 jam. Kami menunggu ketat-ketit ini yang dokter itu, kok sampai 8 jam itu ada apa ya, kok lama banget. Ya sudah, biar dalam hati ya, ada apa ya ini. Terus keluar berangkat membawa pasien langsung ke ICU. Saya dipanggil sama anak dan adik saya, cerita gitu, ini apa yang terjadi, apa yang ini. Saya nggak nangis, tapi itu air mata itu hanya mengalir saja. Hanya berserah loh. Betul-betul saya nggak gitu ya. Gaung menggeru-geru gitu. Enggak,
Tapi ya sudah sore kita datang ke ICU, semuanya dia sudah masih merem, ya, semua cantelan infus untuk jantung, alat-alat semuanya udah, kami semuanya ke sana melihat, dan di sana tidak ada model untuk nunggu. Jadi susternya bilang, in case ada apa-apa, call me. Kita pasien satu pasien, satu suster, nurse. Dan nurse sana itu nurse pinter ya. Jadi kami pulang ke hotel, pagi-pagi jam 11, baru boleh nengok kan. Nengok, langsung ke ICU. Agak kaget karena tempat tidur dan pasiennya nggak ada di tempat itu, kosong. Loh, kok nggak ada ya? Kami lagi tengok kemana ini, gitu. Ternyata suster yang ada di ujung lari-lari menghadapi. Where is she? Mana? Already move ke another room. Hah? Move ke another room? Yaudah, ikut aja dia. Duk, buka di ruang sendiri. Terus dalam keadaan setengah duduk. Loh, aneh. Kok setengah duduk? Saya melihat dulu bagaimana fungsi ginjalnya. Saya lihat, oh bagus, urinnya bagus. Oh ya sudah. Loh, kok sudah suruh duduk Pak? Iya. Suruh duduk ya menurut aja. Padahal operasinya open heart surgery. Jadi di dada itu dibuka, nanti dijahit dengan kawat gitu. Aneh, ini Tuhan itu aneh sekali, hebat sekali. Terus tidak berapa lama nurse, seorang fisioterapis laki-laki datang, menyuruh berdiri dan jalan di tempat. Loh, aneh lagi nih. Kok udah tidak tidur, semua selang-selang dicopot, sekarang udah berjalan biasa dan tidak mengeluh sakit. Nah, padahal tidak ada suntikan, tidak ada obat-obat diminum, hanya dikasih Panadol Australia. Kalau sakit saja katanya. Gimana itu saya nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu nih. Udah persis 24 jam 3 sore dibawa ke kamar biasa. Di situ, istilahnya situ, dan tiap hari dilatih untuk naik trap 1, 2, 3, turun trap, begitulah fisioterapis yang menjalankan. Dan heran, memang cepat sekali sembuh, tidak ada makan obat, Panadol juga enggak, tapi dibawain 1 dos gede Panadol nih, you take it if you need it, gitu. Begitu. Jadi tidak ada kursi dorong, pulang juga ada gagah sendiri, jalan sendiri, sampai di rumah sendiri. Begitulah ceritanya mujizat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada suatu malam, itu cerita ke saya. Saya lihat kayak bidadari membawa bendera kuning. Apa itu aku nggak ngerti. Kira bidadari membawa bendera kuning. Ya udah, saya terima itu baik kali ini, gitu ya. Tapi hari berikutnya, malam berikutnya, sesudah pagi, dia cerita itu melihat sinar yang terang sekali, sehingga mata itu tidak bisa melihat. Begitu. Tapi lalu ada suara di kupingnya jelas sekali, kamu harus pulang kembali, tugasmu belum selesai. Itu saja.
yang didengar. Sudah, itu terjadi. Aneh ya, memang Tuhan itu kita sering tidak masuk akal. Nah, betul, setelah beberapa kali disuruh naik bus keliling kota, bus memang ada, bus yang naik turun, mau turun, mau naik lagi, begitu. Karena habis operasi ya terkantuk-kantuk, tapi tidak berapa lama pulih pulang. Sudah selesai, pulang dengan di sini jahitan di dada, jahitan karena tulang di sini digeraji, open heart surgery. Itulah mujizat Tuhan yang luar biasa, ajaib operasi itu. Jadi dia pulang dengan kaki biasa, tidak ada geledekan roll stool, dia sehat terus. Hanya setelah 20 tahun, pada waktu itu usianya 60, meninggalnya 80 plus. Jadi usianya diperpanjang oleh Tuhan 20 tahun. Maka pada waktu kami doa sesudah kami terima Yesus lahir baru, kami berdoa Tuhan supaya bisa diberi panjang tambahan umur, tidak dikasih. Oh itu kamu udah dikasih 20 tahun kok. Begitulah ceritanya. Wow, Tuhan kita luar biasa. Ya, bagaimana Pak Tranggono bisa diselamatkan Tuhan meskipun sudah divonis hanya dengan kesempatan hidup tersisa 4% ya. Dan mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup dan keluarga Ibu Retno dan suami, dan bahkan diberi hadiah. Wah, hadiah yakni diberi umur panjang ya. Ya, saya sedikit bertanya terkait Ristra, Bu Retno. Kita tahu bahwa selama 34 tahun Ibu sudah merintis dan mengembangkan begitu pesatnya industri Ristra bersama dengan suami Ibu, Pak Tranggono. Tetapi kemudian Ibu memutuskan untuk meninggalkan Ristra dan juga karir di FKUI Ibu tinggalkan, dan Pak Tranggono juga meninggalkan karir di Angkatan Udara. Bisa ceritakan Bu, latar belakang keputusan ini supaya God Lovers juga bisa mengetahuinya? Iya, ya, karena begini, kami memang punya kebanggaan besar. Jadi saya selalu dihibur, waduh saya kok nggak jadi profesor doktor, padahal disertasi saya sudah saya siapkan. Tapi harus memilih, yaitu apa yang diperintahkan Tuhan tadi. Saya bilang, saya tidak ngerti apa-apa, tapi suruh membuat kosmetik, racian kosmetik, ya saya lakukan. Saya lakukan dengan buku-buku dari mana seluruh dunia itu saya cari. Dan kemudian kalau ketemu Prof. Lubu di Amerika, di New Manhattan, itu kalau pulang saya membawa koper-koper isinya buku dari Prof. Lubu. Luar biasa kan itu. Nah, Ristra itu makin maju, dan kemudian tentu kami memikirkan siapa yang menggantikan. Jadi anak-anak memang sekolahnya juga tinggi di luar, sesuai dengan permintaan mereka. Teknik, ada yang marketing, yang satu dokter, ya sudah dokter dalam negeri saja di Undip. Nah, ternyata mereka itu anak-anak itu punya talent sendiri. Setelah mereka menikah, mereka berkeluarga, punya talenta sendiri. Waduh, ya sudah, kalau begitu, dan kami sudah usia sepuh ya, sudah 80-an. Ya, kalau begitu mencari, setelah merenungkan,
Ya ini karena Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan. Milik Tuhan. Kita itu tidak ada apa-apanya. Karena itu milik Tuhan. Harus kembali ke Tuhan. Kalau kita mati juga tidak bawa apa-apa. Lahir juga nggak bawa apa-apa. Dan anak-anak itu sudah punya talenta sendiri-sendiri. Tidak apa-apa lah. Kalau ini bisa diteruskan ke partner yang profesional dalam dan mempunyai hati benar untuk meneruskan membuat kosmetika yang aman ini. Jadi kami sudah sepuh dan tidak lama kemudian ternyata Bapak itu ada kanker tapi kankernya aneh juga. Kanker jamur di otak gitu. Ya, tapi keadaannya juga sudah sepuh, ya sudahlah. Kami ikhlaskan. Sudah dipanggil, sudah waktunya Tuhan. Sudah selesai tugas. Begitu. Jadi ya tidak apa-apa. Yang profesional, yang punya hati. Gitu. Di tangan yang tepat, di waktu Tuhan yang tepat. Ya, Ristra sudah berada di tangan yang tepat dan waktu Tuhan yang tepat juga. Dan Ibu sekarang memutuskan untuk melayani Tuhan. Ya, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa Bapak Pak Suharto Tranggono, suami Ibu, mengalami mujizat sembuh dari penyakit yang dialaminya, dan Ibu juga ternyata pernah mengalami mujizat yang luar biasa, sembuh dari penyakit yang Ibu derita, yaitu penyakit kanker. Dan luar biasanya, seperti diceritakan di buku Spread the Love itu, Ibu sembuh tanpa menjalani kemoterapi. Bisa cerita tentang kisah ini, Bu? Ya, pencobaan demi pencobaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, setelah Bapak dipanggil Tuhan tahun 2016 tahun 16 Desember, saya itu kena kanker dalam diagnose yang secara operasi itu stadium 3B ke 4, jadi cukup ganas ya. Tapi anehnya saya itu kok tenang, diam. Ya sudah, anak-anak jangan di sini, ke Singapura saja, ke pengalaman ini yang teman melakukan operasi oleh dokter ini. Nah, sudah dihubungi, kita datang ke sana. Kankernya kolorektal, kanker itu ganas sebetulnya. Tapi saya tenang saja, itu ya sudah, nurut saja, disuruh ke Singapura operasi ya. Tapi di sana itu banyak sekali yang pendeta yang mendoakan, antara lain Ibu Radius Prawiro itu ke rumah sakit. Saya habis operasi, saya baru sadar ternyata tangan saya dipegang oleh Bu Radius. Loh, Ibu kok sampai ke sini? Saya bilang, tidak apa-apa, saya mau berdoa gitu. Nah, itu ternyata setelah itu operasi, saya itu langsung bisa jalan-jalan. Saya biasa melatihkan diri untuk jalan pagi. Begitulah, ada waktu jalan pagi, itu kaki saya kiri itu keserempet aspal.
Loh, ada apa ini ya? Kaki kok rempet-rempet aspal. Saya periksa otak saya, pikiran saya mesti neuro, syaraf. Bener, katanya, dok di MRI dulu ya, untuk tahu apa ini. Betul, setelah ada hasilnya, oh ada dok, kecil kok. Tapi dia sudah menekan jaringan sekitarnya, sehingga dokter kalau jalan, itu kakinya rempet, tidak sama dengan sebelah kanan. Lalu gimana dong? Itu ada dua pilihan pengobatan, atau dibuka kepalanya, otaknya, atau satu lagi yang baru, relatif baru, yaitu gamma knife surgery, operasi dengan sinar gamma. Itu satu yang baru untuk Indonesia, dan di Indonesia baru ada dua, satu di RSCM dan satu di Siloam, Karawaci. Nah, saya nggak mau dong kalau dibuka-buka otak saya. Jadi kemudian di gamma knife operation itu juga nggak mudah. Untungnya dokternya pinter banget. Jadi masuk ke alat MRI itu, lalu sudah ditembak dengan gamma itu supaya mati itu toh. Nah, tapi kemudian karena kita punya ponakan juga, Dokter Aru, itu ahli kanker, tanya, oh ya tante mesti operasi, mesti kemoterapi. Saya lagi nurut aja, tapi lagi penuh ini. Ya udah sementara nunggu, saya kasih obat ya. Ya, saya kasih minum obatnya satu, sudah rasanya pusing, mual, muntah, nggak karuan. Saya telepon, ini gimana dok? Aduh gitu ya. Ya udah di stop aja dulu, stop. Nanti ke bagian asisten saya ya, supaya disiapkan radiasi. Jadi saya nurut ke sana, nanti radiasi ya, ini itu. Oh, otaknya diradiasi. Saya diam, tapi saya lapor dulu ke dokter apa itu tadi, gamma knife, Dokter Setiowidi. Di situ dia kaget. Jangan ibu, otak kok diradiasi. Nanti ibu sudah gagah begini jalan, nanti ambruk gitu. Nah, saya nurut dokternya dong. Yang sudah nggak usah kemoterapi, nggak apa. Asal saya dikuatkan imun sistem untuk menolak, supaya dia tidak tersebar kemana-mana. Gitu. Untuk tahu penyebaran kemana-mana itu harus namanya PET scan. Begitu. Tapi PET scan yang terakhir juga udah bersih tempat itu, dan bulan Januari kemarin setelah satu tahun bebas dari ini, bebas kanker, tapi masih harus diikuti 1,5 tahun lagi. Jadi tahun 2002 Juni. Oh ya, sudah tapi alangkah saya hanya bisa berdoa, terima kasih. Mujizatmu luar biasa Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan hidup saya, jadi sejak ibu saya di kandungan ibu saya sampai detik ini, saya berikan kesehatan nomor 1, sehat itu. Nah, begitu ditanya kanker saya yang sudah bagus. Oh, di samping itu kemudian setelah selesai operasi, semua sudah beres, saya diminta ke Belanda untuk memberikan seminar. Itu hadiah, anugerah luar biasa dahsyat diberikan semua para petekad dan semuanya di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, di 2 tempat.
memberikan seminar untuk kesehatan kulit dan kecantikan untuk musim yang 4 musim tadi, kan Belanda lain. Ya, begitu. Itu hadiah yang luar biasa. Dan kemudian saya masih bisa kemana-mana dengan teman saya, SR itu dengan grup, bisa ke Malaysia, bisa pokoknya seperti Tuhan yang katakan kamu harus bisa menikmati begitu. Itu ceritanya. Jadi saya hanya bersuka cita, damai, sejahtera. Wow, luar biasa. Bisa sembuh dari penyakit, bahkan dapat hadiah. Wow, jalan-jalan ke Belanda. Wah, Bu Retno meresponi semua apa yang Ibu sudah terima. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Ibu sekeluarga. Lalu Ibu memutuskan melayani dia. Nah, bisa ceritakan apa saja pelayanan yang Ibu lakukan sampai sekarang? Ya, sekarang masa pandemi, kita semua harus di rumah, apalagi orang tua-tua itu harus jaga kesehatan. Karena orang tua kan rentan apa-apanya. Ya, jadi kalau mau sehat terus ya lakukan ini. Begitulah. Nah, apa yang saya lakukan kalau sebelum pandemi udah kesana kemari, karena saya juga bukan orang yang diam, orang yang bergerak. Jadi saya di situ saya bersaksi kemana-mana, bersaksi. Terus komsel di rumah saya, komsel sebulan 2 kali di rumah, dan mendoakan orang di mana-mana. Bahkan pada waktu kami grup kecil, grup ibu-ibu 62, yaitu grup FKUI 62, Iluni 62, itu kami berenam naik sepur nekatnya ke Pekalongan. Ternyata di sana ada teman kelas saya 64 itu yang matanya sudah kabur dan istrinya tinggal di bed saja karena patah pinggulnya. Begitu ya, saya sempat mendoakan karena dia tahu kalau ada temannya yang ke Pekalongan. Saya doakan, ya dari Katolik tapi tidak apa-apa ya, saya doakan ya. Kemudian dia telepon baru-baru ini, saya sudah baca bukumu, aku mau kau doakan dong. Kebetulan anaknya dokter di Palembang kena COVID, dan dia sendiri saya tahu sakit dong, matanya kabur jadi tidak bisa baca, terus dibacakan orang, istrinya yang ini, saya minta kamu doakan ya, kok kamu bisa sih cancer, bisa kamu atasi begitu. Oh iya, saya akan ini siapa namanya, saya akan doakan, semoga Tuhan memberkati ya, itu yang saya lakukan begitu. Jadi sebelum pandemi masih bisa ke mana-mana, sampai dengan teman yang dulu SR, dulu SD itu bisa, masih setua saya, sama ke Langkawi, lihat museumnya Mahathir. Tetapi setelah pandemi gimana? Masuk di rumah, wah saya pikir kalau saya tidak punya hobi, hati yang gembira selalu, senang, tenang. Lalu sekarang semua modalnya online. Nah, jadi Zoom online semua. Dan saya itu punya kesenangan berkebun. Jadi meskipun ada tanah saupit di depan, di belakang, tak tanami tanaman seperti tanaman yang ini merah ini, dan banyak. Kemudian juga binatang itu saya senang, maka dulu saya mau IPB karena saya senang
cinta pada alam. Ya. Dan olahraga pagi, jalan pagi paling sedikit ya seminggu 2 kali. Itu yang kami rasakan, kami lakukan. Tetapi hendaknya kita selalu damai, sejahtera, apa yang diberikan dalam Alkitab, buah-buah roh, buah-buah roh. Yes. Wow, luar biasa. Meskipun usia 82 tahun, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Ini kesaksian yang luar biasa, Ibu Retno. Puji Tuhan, God lovers, luar biasa ya perbincangan kita dengan Ibu Retno, di mana kisah hidup, bagaimana dia mengalami mujizat demi mujizat, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup keluarganya, sangat menginspirasi kita. Nah, Bu Retno, sebelum kita mengakhiri talkshow ini, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada God lovers yang sedang menonton talkshow ini. Nah, pesan-pesan saya seperti dalam buku ini, saya ingin membagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya mencapai di usia lanjut berkeluarga. Ya, kami usahakan sebaik mungkin berkeluarga, tapi anak-anak baik semuanya. Yang tadi saya katakan punya talenta sendiri. Jadi kalau di tengah badai seperti ini, siapa yang tidak bermasalah, selalu datang masalah yang bertubi-tubi, yang gak ada pekerjaan, di stop pekerjaan, tidak boleh keluar. Kalau tidak bisa menciptakan hati yang tenang, bersabar, gembira, ya lalu berputus asa, maka janganlah berputus asa. Tetap percaya kepada Tuhan. Semua indah pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita semuanya. Dan kedua, di tengah kondisi serba sulit seperti sekarang, tetaplah berbagi kasih. Berbagi kasih sesama kepada siapapun juga dengan ikhlas hati. Karena Tuhan itu kasih. Ya, itu yang saya rasakan. Saya rasakan sekali bahwa itu karena kasih Tuhan, dan saya membagikan kasih. Spread the love itu kasih kepada sesama, kepada siapa saja. Ya, harusnya kasih, jangan dendam, jangan tinggi hati, rendah hati, dan kau akan saling dihargai. Akan saling dihargai. Ya, begitulah. Jadi juga dalam keadaan seperti ini, karena COVID itu makin ganas, betul, karena berubah. Karena saya ini sudah agak lupa ya. Jadi protokol kesehatan pemerintah ini bukan hanya Indonesia, ini dunia. Jadi ini berkenan Tuhan ada ini. Jadi kita harus begini loh, harus menerapkan aturan-aturan kesehatan, protokol, yaitu yang 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sekarang tambah 2M lagi, yaitu tambahan, yaitu menjauhi kerumunan. Kan sering ayo ada ulang tahun, ayo ini dibuka juga. Nah, makanan pun ditutup, restoran-restoran, kios-kios pun ditutup. Ya, harus bisa melakukan sendiri atau ya pesen lewat gojek-gojekan itu, ya. Dan menjaga imunitas, daya tahan tubuh. Maka buah-buahan ini. Kemudian kalau boleh saya
share itu kelor, daun kelor. Daun kelor itu saya sudah lama sekali sejak saya dapat vonis cancer, daun kelor, terus yang pahit-pahit itu pare itu, tapi pare sudah saya stop, kelor terus menerus, teh kelor, jadi daun kelor dituangi air, jadi itu yang diminum saban hari, itu menimbulkan imun tubuh, penolakan terhadap penyakit itu akan menjadi kuat, tubuh kita menjadi kuat. Nah, itu yang saya bisa share dari pengalaman-pengalaman selama saya hidup di dunia dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Retno. Selalu sebarkan kasih, kemudian bersandar kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tapi satu hal pesan yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. God lovers, demikianlah akhir dari talkshow kita siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Retno Tranggono. Terima kasih pada pemirsa semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa beri like, komentar, dan bagikan, serta subscribe channel Diaspora TV. Sampai ketemu di lain waktu. Shalom.